Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Siti Malihatun Badriah. Salam sehat, bahagia, dan sukses selalu. Pada kesempatan yang sangat luar biasa ini, kita akan membahas kembali mengenai hukum perjanjian. Kali ini kita akan membahas mengenai asas-asas hukum perjanjian. Beberapa sarjana hukum berpandangan bahwa asas-asas hukum perjanjian itu ada beberapa. Misalnya adalah Profesor Dr. Maryam Darus Badrul Yaman SH. Beliau mengatakan bahwa asas-asas hukum perjanjian itu ada 10, yaitu asas kebebasan mengadakan perjanjian, yaitu asas kebebasan berkontrak, kemudian asas konsensualisme, asas kepercayaan, kemudian asas kekuatan mengikat, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas kepastian hukum, asas moral, asas kepatutan, dan asas kebiasaan. Itu menurut Profesor Dr. Maryam Darus Badrul Yaman SH. Kemudian ada yang berpendapat bahwa asas-asas hukum perjanjian ini ada 3 pada pokoknya. Antara lain adalah Rutten dan Profesor Dr. Sutikno Mertokusumo SH. Beliau mengatakan bahwa asas hukum perjanjian ini pada pokoknya ada 3. Ini didasarkan pada yang pertama, asas konsensualisme. Asas konsensualisme adalah berkaitan dengan terjadinya perjanjian, bahwa perjanjian itu terjadi karena ada kesepakatan. Jadi kalau ada kesepakatan antara para pihak, maka terjadilah perjanjian. Nah, ini asas konsensualisme. Yang kedua adalah asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak kita bisa lihat dalam pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Asas kebebasan berkontrak ini berkaitan dengan isi perjanjian. Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, di situ dikatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Ini berarti bahwa para pihak bebas untuk menentukan siapa pihaknya, kemudian bentuknya seperti apa, bebas menentukannya, isinya, kemudian juga pilihan hukum. Nah, dari kata semua dalam pasal 1338 ini menunjukkan bahwa ada asas kebebasan berkontrak tadi, yaitu bahwa para pihak bebas untuk menentukan mengadakan perjanjian atau tidak mengadakan perjanjian. Mengadakan perjanjian dengan siapa? Jadi pihaknya bebas. Kemudian bentuknya juga bebas. Isinya juga bebas. Ditentukan oleh para pihak. Kemudian juga bisa menentukan pilihan hukum yang akan berlaku bagi perjanjian tersebut. Ini juga ada kebebasan bagi para pihak. Nah, ini asas kebebasan berkontrak. Ini berkaitan dengan isi perjanjian. Kemudian yang ketiga adalah asas kekuatan mengikatnya perjanjian atau asas pacta sunt servanda. Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Ini berarti bahwa kalau perjanjian itu sudah dibuat secara sah, artinya telah memenuhi syarat sahnya perjanjian. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai syarat sahnya perjanjian. Kalau sudah dipenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang meliputi ada kesepakatan, ada kecakapan, ada suatu hal tertentu, kausa yang halal, maka di sini perjanjian sah. Nah, perjanjian yang sudah sah, yang dibuat secara sah, memenuhi syarat sahnya perjanjian, maka mengikat kedua belah pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang. Jadi para pihak terikat akan apa yang sudah diperjanjikan dalam perjanjian tersebut. Nah, ini adalah asas kekuatan mengikatnya perjanjian. Jadi dengan demikian bahwa asas hukum perjanjian ini ada 3 pokok, yaitu yang pertama asas konsensualisme, yang kedua asas kebebasan berkontrak, dan yang ketiga adalah asas kekuatan mengikatnya perjanjian atau asas pacta sunt servanda. Yang pertama adalah asas
asas konsensualisme ini berkaitan dengan terjadinya perjanjian. Yang kedua adalah asas kebebasan berkontrak, yang ini berkaitan dengan isi perjanjian. Kemudian yang ketiga adalah asas pacta sunt servanda. Nah, ini berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian, bahwa perjanjian yang sudah dibuat secara sah maka berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak, sehingga dalam pelaksanaannya para pihak terikat untuk melaksanakan perjanjian tersebut. Jadi apa yang sudah diperjanjikan para pihak karena sudah dibuat secara sah, memenuhi syarat sahnya perjanjian, maka para pihak terikat sebagaimana mengikatnya undang-undang bagi para pihak tersebut. Demikian apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang sangat luar biasa ini mengenai asas-asas hukum perjanjian. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya, para pemirsa semuanya. Dan jangan lupa subscribe apabila belum subscribe. Dan bunyikan juga loncengnya supaya selalu mendapatkan update video-video terbaru saya. Jangan lupa pula like, komen, dan share kepada banyak orang supaya video-video ini bermanfaat untuk banyak orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.